Perkenalkan, nama saya Lenus Batee, Prodi PGSD 2D, NPM 21140058. Jadi saya di sini akan menjelaskan mata kuliah yang diberikan oleh Ibu Repipa Sapitri, yaitu tentang komet, meteor, asteroid, penerbangan antariksa, dan jelaskan bagian-bagian sumber daya yang dihasilkan dari bumi yang bisa diperbaharui dan yang tidak, dan seterusnya, yaitu menjelaskan bumi beserta lapisan-lapisannya. Dan yang terakhir yaitu bencana kebumian di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu komet. Komet adalah bola salju kosmik dari gas beku, batu, dan debu yang mengorbit matahari. Lebar komet berkisar dari beberapa mil hingga puluhan mil saat dibekukan. Komet bisa seukuran kota kecil. Ketika komet semakin dekat ke matahari, sebagian es mulai mencair dan mendidih bersama dengan partikel debu. Dan yang selanjutnya yaitu tentang meteor. Meteor adalah penampakan jalur jatuhnya meteoroid ke atmosfer bumi. Lazim disebut sebagai bulan jatuh. Penampakan tersebut disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh tekanan RPM pada saat meteoroid memasuki atmosfer. Meteor yang sangat terang, lebih terang daripada penampakan planet Mars, dapat disebut dengan bolide. Dan selanjutnya yaitu tentang asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet penampakan kosmos, sementara asteroid tidak. Dan selanjutnya yaitu tentang penerbangan antariksa. Penerbangan antariksa yaitu penerbangan antariksa atau penerbangan luar angkasa adalah penerbangan balistik atau menuju ke luar angkasa. Penerbangan antariksa dapat dilakukan menggunakan wahana antariksa dengan atau tanpa manusia di dalamnya. Oke, di sini yaitu nomor 3 yaitu tentang struktur dalam bumi. Yaitu bumi terdiri dari 3 lapisan, yaitu terdiri dari 3 lingkaran yang konsentris, yaitu kerak, mantel, dan inti bumi. Langsung saja, yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling atas dari struktur bumi. Kerak bumi dianalogikan sebagai kulit telur rebus ketika sangat tipis dan rapuh dibandingkan dengan struktur yang ada di bawahnya. Kerak bumi tersusun dari elemen yang relatif ringan seperti silika, aluminium, dan oksigen. Dan selanjutnya yaitu mantel bumi. Mantel bumi berada di kedalaman 40 hingga 3000 km ke bawah permukaan bumi. Mantel bumi tersusun dari besi, magnesium, dan silika. Dan yang terakhir yaitu inti bagian dalam. Inti bagian dalam bumi terbentuk bola metal yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Inti bagian dalam terletak di dalam bumi pada kedalaman 2885 hingga 5144 km bawah permukaan bumi. Suhu di inti bagian dalam berkisar 4300 sampai 5000 derajat Celcius. Suhu ini hampir sepanas suhu permukaan matahari. Baik, yang nomor 3 yaitu menjelaskan tentang sumber daya alam yang terkandung dari bumi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbaiki atau diperbaharui yaitu alam hewani, air hewan, tumbuhan, tanah, dan matahari. Dan yang tidak dapat diperbaharui adalah yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, biji besi, nikel, emas, timah, tembaga. Dan yang terakhir yaitu mineral non logam seperti intan, fosfat, dan marmer.
Dan yang terakhir yaitu menjelaskan jenis-jenis bencana alam yang ada di kebumian Indonesia. Satu, yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan di permukaan bumi dan diakibatkan oleh tumpukan antar lempeng bumi, patahan aktif, runtuhan batuan, dan aktivitas gunung api. Terus yang kedua yaitu letusan gunung api. Letusan gunung api adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal juga sebagai erupsi. Bencana berupa gunung api dapat menimbulkan sejumlah bahaya seperti awan panas, hujan abu lebat, gas racun, lontaran material pijar, gas racun, lava, tsunami, serta banjir lahar. Dan ketiga, tsunami. Nama bencana tsunami diambil dari bahasa Jepang yaitu gelombang ombak lautan. Suku kata yaitu tsu, berarti lautan, dan nami berarti gelombang ombak. Yaitu 4, tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau bantuan juga campuran keduanya. Yang kelar, lereng akibat kestabilan tanah yang terganggu atau bantuan penyusunan lereng. Yang kelima, banjir. Banjir adalah peristiwa terendam suatu daerah atau daratan karena naiknya volume air. Yang keenam, banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang datang tiba-tiba dengan debit air besar karena terbendungnya air aliran sungai pada alur sungai. Ketujuh, angin putih beliung. Angin putih beliung adalah angin kencang yang datang dengan tiba-tiba, terdapat pusat dan gerakan melingkar seperti spiral dengan kecepatan 40-50 km per jam. Yang ke-8 yaitu gelombang pasang atau badai. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi akibat efek siklon tropis yang sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi besar menimbulkan bencana alam. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi mata kuliah ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih.